Shalom, salam sejahtera kepada pemirsa YouTube channel Rumah Sakit Advent Bandung dimanapun Anda berada. Bersama saya Dani Irawan, kembali menyaksikan ringkasan atau intisari pelajaran Sekolah Sahabat kita satu pekan ini. Judul pelajaran kita adalah berbagai perumpamaan. Ayat hafalannya dapat kita baca dalam kitab Markus 4 ayat 24 sampai 25. Ayat ini berkata, lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sepanjang satu pekan ini, kita telah mempelajari perumpamaan-perumpamaan yang dicatat oleh Markus. Di dalam Markus pasal 4, dapat kita temukan ada 5 perumpamaan, dan perumpamaan itu adalah perumpamaan penabur, pelita, dan takaran, benih yang tumbuh, dan biji sesawi. Mari kita melihat perumpamaan-perumpamaan ini secara ringkas. Diawali dengan perumpamaan mengenai sang penabur yang dicatat dalam kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Dalam perumpamaan ini menceritakan seorang penabur yang sedang keluar untuk menabur. Ketika ia sedang menabur, ada beberapa benih yang jatuh ke pinggir jalan, ke tanah bebatuan, ke semak duri, dan ke tanah yang baik. Dari keempat tempat ini tentunya kita sama-sama tahu bahwa benih yang jatuh ke tanah yang baiklah yang akan dapat bertumbuh dengan baik juga. Sementara di ketiga tempat lainnya, benih tidak dapat bertumbuh oleh karena faktor di mana benih itu jatuh. Dalam perumpamaan penabur ini, benih adalah simbol dari firman Allah. Yakobus 1 ayat 21 menyebutkan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kemudian tanah yang berbeda adalah tipe pendengar yang berbeda pula. Artinya bahwa tiap pendengar memiliki respon dan penerimaan yang berbeda ketika mereka mendengarkan firman Allah. Pada tanah di pinggir jalan, benih tidak dapat tumbuh karena tanahnya keras, sehingga burung-burung akan memakannya. Yesus menjelaskan artinya bahwa benih yang dimakan oleh burung adalah seperti upaya iblis untuk melenyapkan kebenaran firman Allah. Tanah yang berbatu memiliki sedikit kedalaman. Yesus mengkaitkan perumpamaan ini dengan orang-orang yang memiliki komitmen yang dangkal. Mereka menerima kebenaran, tetapi masih belum memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan Allah, sehingga mereka masih belum memiliki komitmen yang tinggi. Tanah semak berduri menghimpit benih yang ditaburkan di atasnya. Yesus menjelaskan bahwa semak duri ini mewakili kekhawatiran hidup dan kekayaan yang menghimpit kebenaran firman Allah. Hanya pada tanah yang suburlah benih dapat bertumbuh dan menghasilkan panen yang berlimpah. Ada penjelasan yang menarik dikatakan oleh Yesus dalam Markus pasal 4 ini. Bagi pendengar tanah berbatu, mereka menerima firman dengan sukacita. Tetapi ketika kesulitan dan penganiayaan tiba, mereka akan meninggalkan kebenaran firman Allah. Dan bagi pendengar tanah semak duri, mereka tidak meninggalkan kebenaran Allah karena kesulitan, melainkan karena keindahan dan kebahagiaan duniawi yang mereka terima dan nikmati. Coba kita evaluasi kehidupan pribadi kita masing-masing. Pendengar yang manakah saya? Kemudian ada perumpamaan yang berikutnya, yaitu adalah perumpamaan pelita dan gantang yang dapat kita pelajari bahwa fungsi
pelita adalah sebagai penerang. Akan tetapi, jika pelita itu diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, maka dapat dipastikan bahwa pelita itu tidak lagi berfungsi sebagai penerang. Akan tetapi firman Allah dan Injil adalah kebenaran yang tidak dapat disembunyikan atau diredupkan. Kebenaran Allah akan disingkapkan dan selalu bersinar. Berikutnya adalah perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Dalam perumpamaan ini yang menjadi inti pelajarannya adalah bahwa tiap pertumbuhan membutuhkan proses. Manusia memiliki peran di dalam pertumbuhan ini, akan tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan benih adalah merupakan karya Allah. Sementara dalam perumpamaan biji sesawi yang ditekankan adalah sekalipun ukuran biji sesawi itu kecil, biasanya ukurannya diameter 1 sampai 2 mm. Biji sesawi dapat bertumbuh menjadi besar hingga 3 meter. Poin tambahan yang Yesus sampaikan adalah bahwa kerajaan Allah dimulai dari hal yang sangat kecil, akan tetapi menjadi besar dan mengesankan. Orang-orang di zaman Yesus mungkin memandang rendah pengkhotbah keliling dari Galilea dengan murid-muridnya. Namun waktu telah menunjukkan bahwa kerajaan kasih karunia-Nya terus meluas ke seluruh dunia. Sekarang mungkin kita bertanya, mengapa Yesus harus menggunakan perumpamaan ketika Ia mengajar? Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengejutkan kesadaran para pendengarnya agar mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Kesimpulan, Allah menginginkan agar kita menyerahkan diri kita masing-masing sepenuhnya kepada Tuhan. Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat-umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita untuk tetap teguh. Ini juga yang dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan, satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita, dan mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusannya. Buku Membina Kehidupan Abadi halaman 31. Tuhan memberkati kita.